Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara terkasih kita yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, ya, sehingga channel dakwah ini dapat eksis, dapat tangguh paling tidak hingga detik ini untuk dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Ya. Jadi sudah seharusnya lah kita berterima kasih atas kemurahan hati beliau-beliaunya itu, ya. Tentunya dengan sebuah harap semoga sholawat yang diberikan itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah Gusti Allah akan memberikan balasan dengan balasan yang terbaik untuk mereka semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, yang di mancanegara, yang di dalam negeri, ya, semoga selalu always dan always selalu, tidak pernah never dan never tidak pernah untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang anti skip dan anti download, ya. Bagi yang berkenan silahkan di share link-link kajian dari channel ini, linknya, ya. Jangan di download terus kamu edit semaumu lalu kamu re-upload, jangan, ya. Namun demikian untuk kepentingan tertentu misalnya sebagai data atau apalah, ya, silahkan tapi konfirmasi dulu nanti keperluannya apa, bisa lewat WA, nanti aku pertimbangkan kalau memang oke aku izin silahkan di download, tapi kalau tidak ya aku tidak akan kasih izin, ya. Berikutnya satu persatu aku tidak bisa sebutkan, ya. Matur nuwun nuwunku untuk semua kalian yang telah memberikan doa baiknya untukku. Aku juga mendoakan baik untuk kalian semua. Kepada Gusti Allah Kang Maha Agung aku berdoa semoga kebaikan doamu juga tercurahkan untukmu juga sebagaimana engkau mendoakan aku. Amin amin ya robbal alamin. Sorry. Ini dari tadi sampai sekarang ini masih hujan, ya. Jadi kalau ada noise ya mohon dimaklumi, ya. Subuh kemarin, subuh ini juga ini lebih deras ini. Makanya kita ngundur waktu sedikit shootingnya, semoga bisa sedikit menemukan cahaya terang, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mampir ngombe. Kalau Indonesianya itu singgah untuk minum, ya. Mampir ngombe. Kemasan yang sesungguhnya ini hanya sebuah tambahan aja, ya. Menu tambahan dari kajian kita yang seharusnya memang diupayakan seringan mungkin, tidak terlalu memeras konsentrasi kita seperti kajian utama, ya. Namun kadang-kadang juga kita harus menyasar ke sana, ya. Oke, tajuk kali ini adalah Gusti izinkan hamba mencuri. Itu tajuk kita kali ini, ya. Sebelum itu aku bacakan dulu sebagai bentuk apresiasiku, penghormatanku kepada kalian semua yang telah menuliskan oret-oretannya di kolom komentar atas waktu yang diluangkan, ya. Aku ucapkan terima kasih dan aku akan mengapresiasinya. Oh ya, sebelumnya ada sebuah informasi yang perlu aku sampaikan. Tajuk kita kemarin yaitu ijazahku asli loh, korelasi antara kecerdasan, ya, dan selembar kertas. Itu sekarang 23 jam, subhanallah, alhamdulillah, sudah tembus di angka 1,2 ribu viewer. Subhanallah. Meskipun itu sebetulnya kalau kita lihat dari jumlah subscribe-nya, kalau aku minta 10% saja dari subscribe yang ada, itu masih jauh. Masih seribuan kok. Sedangkan subscribe kita ada 30,1 ribu, ya, 30 ribuan sekian. Kalau aku minta 10%-nya saja berapa itu? Bisa hitung sendiri kan.
Tapi walaupun demikian, ini sudah cukup membahagiakan ya. Bisa tembus di angka 1,2, jadi 1.200 power dalam tempo 23 jam. Kenapa bisa demikian? Kita bandingkan dengan yang tadi malam. Ya. Yang tadi malam itu belum, masih jauh. Masih 100 berapa gitu. Coba aku lihat ya. Aku lihat dulu. Masih 158 ditonton dalam waktu. Ya memang sih waktunya masih 12 jam. Artinya separuh lebih. Tapi apakah dia mampu mengejar power sejumlah yang diraih oleh kajian kita di Mampir Ngombe yang pagi kemarin? Aku kira tidak. Hari ini 12 jam menelaah ya Quran Surat Al-Qasas 2830 seri yang kelima yang tadi malam kita diskusikan itu hanya mampu meraih 158 power. Jauh kan? Misterinya di mana? Ya. Misterinya itu akan tidak menjadi misteri kalau dia sudah berupa jawaban yang exactly. Ya itulah peta atau kondisional dari Republik YouTube rakyatnya seperti itu. Kalau yang sensasi, isi listening ya mereka datang. Tapi kalau yang berat-berat dikit yang bikin otak kita kadang-kadang harus berputar kanan kiri, itu mereka jengah gitu loh ya. Karena memang kenapa sih Facebook, WA kemudian dikalahkan oleh YouTube? Karena YouTube itu video dan mereka masih menganggapnya sebuah hiburan. Ya, mensreanya kan di sana, hiburan. Itu tidak bisa ditinggalkan. Maka ketika mereka rakyat dari Republik YouTube itu melihat video-video yang itu menguras otak, ya mereka lari, jengah gitu ya. Jadi ini sebagai bukti bagaimana sebetulnya kita memahami kondisional dari sebuah rakyat dari sebuah negara yang bernama Republik YouTube. Seperti itu ya. Oke. Aku lanjutkan sekarang komen yang masuk. Pertama dari Kang Mas Mehanem, ijazah menunjukkan seseorang pernah berpendidikan tetapi belum bisa membuktikan apakah orang yang berjasa itu mampu menggunakan akal sehatnya dengan baik, sehingga tidak sedikit orang yang bergelar terjumus dalam perilaku yang menurunkan jiwanya serta mengurangi derajat kemanusiaannya. Yes, I am agree, aku setuju. Bagus itu ya. Komentar yang sangat bagus dari Kang Mas Mehanem yang ada di Kota Kembang, Bandung. Berikutnya Kang Mas Isdianto BPTK, alhamdulillah Gus, sidang manik hadir nyimak, semoga sehat selalu Gus dan mudah mendapatkan rezeki barokah. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Isdianto. Nggak tahu Sumatera belahan utara apakah juga diguyur hujan seperti di sini ya. Semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah. Terima kasih. Kemudian kita ke Buol, Sulawesi ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam CM. Buol nyimak tapi telat. Oke, enggak masalah. Sesuaikan aja dengan waktumu ya, kapan bisanya. Menonton video JM memang perlu ngumpulin brain mode. Kalau otak lagi makir, apa lagi makir? Males mikir. Pinter aja bahasa gaulnya. Saya biasanya nonton video yang kontennya murni hiburan tanpa unsur edukasi untuk melenturkan urat saraf otak. Nonton video JM dapat menyebabkan otak tegang. Kayak kuliah 24 SKS materi disatukan dalam satu video. Ya itu pengakuan jujur dari saudara kita, dari viewer kita, Kang Mas Benhur Bamas Mul apa ini ya, namanya panjang ya, nggak terbaca murkulaknya ya, seperti itu memang. Jadi sepertinya apa yang aku sampaikan tadi seirama dengan apa yang disampaikan oleh Kang Mas Benhur dari Buol ya. Ya memang begitu ya. Makanya supaya tidak terjadi 24 SKS, kadang-kadang aku ngambil kebijakan. Itu juga kalau ingat, kadang-kadang kalau lupa kebablasan itu,
kalau memang sudah lebih di atas 30-an itu ya sampai ke 40-an menit ya saudara dibikin 2 episode gitu supaya tidak terlalu terporsir nanti otak ketika menyaksikannya. Oke, terima kasih. Salam untuk keluarga di Buol, untuk Kang Mas Ben-Hur, Bamas, semoga selalu dalam ridho Gusti Allah Kang Mau Agung. Berikutnya, ini Bapak sesepuh kita, Bapak Ikhwan Tamim, Tangerang Hadis Gus. Semoga kita semua dalam lindungan Allah. Salam Isra, salam Isra. Salam juga untuk keluarga di Tangerang ya. Matur nuwun, terima kasih untuk sesepuh kita Bapak Ikhwan Tamim. Berikutnya Kang Mas Harun Al Rasid. Sehat walafiat selalu Gus, hadir KSA. I don't know. Apa itu KSA? Apa boleh? KSA nggak tahu aku. Ya terima kasih Kang Mas Harun Al Rasid ya. Ada di mana? Mungkin bisa nanti komen berikutnya disebutkan asalnya dari mana supaya kita nambah saudara. Salam untuk keluarga di rumah. Berikutnya kita nyebrang ya ke Sumatera bagian selatan, tepatnya di Kota Gajah, Lampung Tengah. Pernah kerja di 2 tempat berbeda juga posisinya ya. Jadi berbeda juga di perusahaan kecil yang bosnya India dan Ukraina. Nggak pakai ijazah katanya. Hari ini wawancara, besoknya langsung kerja. Iya memang beda. Beda. Aku bilang sama Graito, sebetulnya kalau kita nggak terikat sebuah sistem bahwa kita dihargai oleh ijazah, kamu nggak usah sekolah tuh. Untuk pinter aja, yang penting Bapak bisa ngajari kamu pinter. Baca buku baik-baik, beli buku sudah pinter gitu. Cuman kan kita terikat oleh sistem yang namanya ijazah. Sepintar apapun kalau nggak punya ijazah nggak diakui gitu. Ya, lain dengan di luar. You bisa apa, bukan you ijazahnya apa, bukan begitu. Oke, terima kasih Kang Mas Helong atas pengalaman yang sudah dibagikan. Kemudian kita ke Rangkas Belitung, dari Lampung Tengah ke Rangkas Belitung, ya dari Kota Gajah tadi. Kang Mas Kiki BSJ, Rangkas Belitung, Lebak, Banten, nyimak. Semoga Tuan Guru JM diberikan keberlimpahan rezeki dan kesehatan sekeluarga. Oke, terima kasih. Salam untuk keluarga di Rangkas Belitung. Kemudian Kang Sahran Gipari, menyimak setelah 1 jam tayang. Lumayan 1 jam ya, biasanya sore. Tadi enak mentari pagi, sekarang awan mulai berarak lagi. Ijazah, ijazah. Oke, terima kasih untuk Kang Sahran Gipari ya. Sekarang kita ke Kang Mas yang punya Jogja, Kang Mas Edi Margono. Ijabsah, ijabsah. Lagi rame sekarang jadi pembicaraan ya. Oke. Dari sana kita ke Ambon, Kang Halim Rais. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra, Ambon, izin mengaji dan sehat selalu Tuan Guru. Amin ya Allahumma amin. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Halim. Salam untuk keluarga di Ambon dari seluruh sahabat, andetolan, teman, keluarga Kang Mas Halim Rais yang ada di Ambon. Kita terbang sekarang ke Pekanbaru. Pekan itu pasar, baru itu ya baru, pasar baru. Gitu ya. Boleh nggak diterjemahkan? Pasar baru, pekan baru. Stasiun Semut, stasiun N. Lembah Namel, Lembah Semut. Mau kemana? Ke kota Singapura, ke Lion City. Oke, Pekanbaru, ini Kang Muhammad Irsad ya. Pekanbaru nyimak Gus, saya jadi teringat ceramah almarhum bapakku. Saya sekolah kan kamu bukan demi ijazah ya, bukan untuk mencari pekerjaan, itu feodal katanya. Aku sekolahkan kamu supaya otakmu berisi. Jangan sampai ada orang bilang tai kambing itu adalah kacang goreng, kamu percaya saja. Almarhum bapakku orangnya keras ekstrim Gus. Makanya kajian-kajian logis dari JM dan RG ini mungkin Kang Mas Roky Gerung ya, sangat cocok untukku. Sekedar sharing saja Gus, daripada nggak komen. Tidak apa-apa, komennya juga bagus ya, berbagi pengalaman ya. Memang begitu. Di sini ada sarjana jadi satpam. Kerangka berpikirnya jangan dia sarjana tapi satpam, jangan begitu. Harusnya dibalik, dia satpam tapi sarjana. Tentunya satpam yang sarjana dengan satpam yang cuma lulusan SMP, pola pikirnya beda kan, gitu loh ya. Cuman karena itu, kalau kita S1, sarjana dia, ya, lah kok jadi satpam? itu fenomena sosial memang seperti itu, karena sosial belum bisa bersikap seperti
Semoga Gusti Allah Agung merahmati almarhum bapaknya Kang Mas Muhammad Irsad, bahwa sekolah itu untuk pinter, supaya otaknya itu terisi, bukan untuk selembar kertas ijazah kemudian cari kerja, dengan kerja kamu bisa kaya. Ya kalau itu tercapai sih ya nggak masalah. Kalau itu nggak tercapai nanti kecewa lah, gitu juga tahu gue nggak usah kuliah, ujung-ujungnya cuma jadi sopir, cuma jadi satpam. Nggak begitu kerangka berpikirnya, ya. Makanya anak-anak kita itu kita kasih wawasan dulu, lu gue sekolahin supaya pinter, itu aja. Masalah nanti setelah pinter dapat ijazah terus bisa cari kerja yang lebih bagus itu hanya bonusnya aja. Tapi tujuan utama itu supaya pinter. Memang edukasi pendidikan itu tujuannya meminterkan orang, bukan lu bisa mendapat kerja terus mengayakan orang, bukan begitu. Cuman kalau itu dapat ya alhamdulillah gitu loh. Ini supaya jangan orang jadinya putus asa. Oh tahu dulu kalau lu cuman satpam kagak gue sekolahin, bapak lu habis duit banyak. Nah, kalau gitu kan jadi nggak enak dengarnya. Si anak juga jadi uring-uringan. Gue suruh kuliah, gue sih maunya nggak mau jadi satpam, tapi ketika usaha telah sampai di tapal batas, biarkan doa dan takdir bertarung di langit, ternyata doanya kalah, takdirnya satpam, mau gimana lagi? Ya, oke, terima kasih Kang Muhammad Irsad. Oke, berikutnya Kang Mas siapa ini? Kang Mas Heliong kembali. Maaf Oot Gus. Alhamdulillah selesai nonton video arti sholawat. Apakah anda pernah membahas sholawat dalam doa Gus? Jika sudah ada videonya mohon cantumkan judulnya. Kalau secara video mungkin ingatku belum ya. Sholawat dalam doa ya kamu berdoa supaya kamu bisa menjadi pendukungnya Kanjeng Nabi Muhammad. Gitu aja ringkesnya. Kalau kita lanjutkan dalam sholat itu juga pendukungnya Kanjeng Nabi Ibrahim. Kalau kita menjadi pendukungnya Kanjeng Nabi Muhammad ya, dan berikutnya menjadi pendukungnya Kanjeng Nabi Ibrahim, insya Allah nanti di akhirat nggak keblangsak lah. Meskipun emperannya, tapi kalau emperan surga kan tetap enak gitu loh. Tapi kalau kamu tidak menjadi pendukung Kanjeng Nabi Muhammad, tidak menjadi pendukung Kanjeng Nabi Ibrahim, lu ngarepin surga dari Hong Kong apa? Ya, jadi nggak ada masalah. Tapi sekali lagi aku jawab, memang belum pernah aku bahas dalam videonya ya. Ya, itu ya, tapi setidaknya kerangka berpikirnya di sana. Ketika dalam doa, kita yang berdoa untuk kita, bukan kita mendoakan Kanjeng Nabi, baik itu Nabi Muhammad maupun Kanjeng Nabi Ibrahim, bukan. Orang diri kita aja sendiri belum beres kok doain. Kalau Nabi itu ya pasti beres, pasti jannah gitu lah. Kita berdoa semoga kita bisa menjadi pendukung para nabi itu gitu ya. Oke. Lanjut ke Kang Mas. Kang Mas Ben-Hur dari Bol 2 kali juga seperti Kang Mas Heliong ya. Oke. RJ itu mungkin satu-satunya orang yang bisa jadi dosen UI walaupun cuma lulusan S1. Bahkan ngajar mahasiswa tingkat doktoral. Siapa tahu JM bisa nyusul. Nggak bisa lah ya. Nggak bisa. Karena apa? Setiap orang punya garis hidup sendiri-sendiri gitu ya. Aku pernah ngomong sama ketua dakwahku kan dulu waktu itu dia jadi PD, pembantu dekan, PD 1 apa PD 2 gitu. Aku bilang gini, itu ketua dakwahku di Arimata bilang, "Mosok sampean punya saudara kesasar di jalan-jalan kok dibiarin, mbok ya dimasukkan jadi dosen gitu loh." Terus katanya Gusur, Pak Dr. Suryadi bilang, "Nggak bisa, Mas. Masalahnya sekarang dikti itu menerapkan waktu itu loh ya. Kok sekarang sudah berubah lagi sepertinya. Waktu itu untuk mengajar S1 minimal ijazah kita S2. Nah, sedangkan aku cuma S1 gitu. Sekarang yang aku dengar tolong dikonfirmasi ke dikti. Sekarang nggak S2 sudah nggak laku lagi, harus doktor, harus S3. Nah, fenomena itu semakin naik lagi sekarang banyak orang ngejar profesor. You tahu profesor, tunjangannya saja itu bisa membuat kita giler, apalagi orang-orang sendat cepet seperti aku. Profesor itu tunjangannya saja 15 JT. Itu tunjangannya.
Masa kerjanya diperpanjang sampai usia 74. Itu profesor. Nah, sekarang banyak orang berfenomena untuk mengejar profesor. Masalahnya ya di situ. Kalau kita punya hati nurani, gue profesor. Lalu dari otak gue adakah sebuah karya yang itu membawa damai, membawa sejahtera bagi kehidupan manusia di bumi? Kalau profesor-profesor punya nurani harusnya seperti itu. Tapi kan kita sekarang berbicara nurani itu seperti barang mahal. Jadi ngerebut profesor ya ujung-ujungnya ya tadi itu. Minimal masa kerjanya diperpanjang, tidak kepala 5 atau 6 tapi kepala 7, 74 sampai 74 itu boleh ngajar. Berikutnya tunjangannya aja 15 jeti. 15 jeti itu tunjangan. Kita yang kerja setengah mampus paling-paling UMR berapa? 2 juta. 2 juta setengah. Ya. Oke, kalau aku pernah dulu ya. Cuman ya itu, aku ini orang yang tidak bisa terikat oleh birokrasi. Itu salah satu yang harus aku terima imbas dari itu atau efek dari itu ya. Aku dulu pernah ngajar dan aku menggunakan garis keras dengan mahasiswa. Aku sepakat berapa menit, 20 menit, 15 menit, 10 menit, terus mereka memilih 15 menit. Oke, kita sepakat. Jadi kalau aku sudah masuk 15 menit, sudah nggak ada mahasiswa yang telat mau masuk lagi, karena kita sudah sepakat di 15 menit nggak boleh. Tapi kalau masih telat di bawah 15 menit silakan masuk. Itu. Jadi nggak ada kompromi. Aku bilang sama mereka, aku mencerdaskan otakmu loh ya. Jangan berbicara tentang aku mengajar bukan ada pada, karena gini, ada nilai-nilai yang sebetulnya itu tidak pas sebagai seorang dosen. Bagaimana dosen masih pakai giwang coba? Kan bisa kacau. Supaya mereka bisa menerima, sudah kamu terima aja apa yang aku ajarkan. Masalah penampilan aja sudah nggak kamu pikirkan, bis. Kalau kamu mau pakai ya pakai, enggak ya enggak gitu ya. Alhamdulillah mahasiswaku cerdas saat itu. Cerdas. Nilainya bagus-bagus ya. Cuman akhirnya aku dengan owner yang punya itu yayasan gitu nggak match. Kalau aku walaupun mahasiswanya sedikit, yang penting cerdas. Nggak kalah diadu dengan alumni lain. Kalau ownerku karena dia kerangka berpikirnya bisnis, dia harus mendapatkan mahasiswa sebanyak mungkin. Bodoh pinter urusan belakangan, nggak ketemu di situ. Akhirnya ya sudah break. Ya, makanya aku ini kalau di psikologis aku ini bukan worker, tapi thinker. Jadi kalau kamu jadi personalia, kamu mau perlu tenaga apa? Kamu lihat orang yang kamu uji itu psikologisnya apa? Dia thinker atau worker? Kalau thinker kamu jadikan worker, nggak bisa. Worker kamu jadikan thinker, nggak bisa. Aku ini thinker. Ya. Oke. Jadi kalau Mas RJ itu sebuah kehebatan yang harus kita akui ya. Mungkin juga benar dia satu-satunya ya. Cuman itu ya jalan hidup orang ya. Nggak bisa dimasteri supaya aku bisa seperti dia. Nggak ada mungkin. Oke, terima kasih. Kemudian Kang Mas Herms Edison, Kalimantan Tengah, nyimak Gus setelah 36 menit tayang. Oke, terima kasih. Kang Mas El Diablo, semakin rusak negara ini dengan dihapusnya sanksi pidana bagi pemalsu ijazah dalam Undang-Undang Ciptaker. Bagaimana mungkin sebuah negara besar menghalalkan pemalsuan? Itulah menjadi keprihatinan kita sebagai anak bangsa. Mau kemana bangsa ini dibawa berlabuh? Bagaimanapun yang namanya palsu itu mesti nggak benar. Ya, begitulah keadaannya. Oke, dari Mas El Diablo kita ke Mas Wahyu 72. Assalamualaikum Brebes, hadir nyimak Gus, salam Isra. Oke, salam Isra juga untukmu. Kemudian ada Soleh kita Gispati di Palu, nyimak Tuan Guru, aku setuju. Jangan lihat casing, gelar, tapi lihat isi kepalanya, kecerdasannya. Mantap. Matur thank you, terima kasih untuk Soleh kita Gispati dan salam untuk keluarga di Palu. Kemudian Kang Mas Nanang Mustafa, Sukabumi hadir, semoga sehat selalu. Oke, terima kasih. Ini junior ya, junior kita atau memang senior tapi jarang komen, enggak tahu. Kang Mas Nanang Mustafa, salam untuk keluarga di Sukabumi. Kemudian
ke Jogja Bulak Sumur. Iseng jadi bahasan. Salam Isra dari Jogja Gus. Oke, matur nuwun. Itulah kita tidak tahu, semua kondisional. Kadang-kadang yang serius tapi tidak menjadi pemikiran kita. Tapi ada yang iseng, ternyata itu penting menjadi pemikiran kita. Ya, mengalir saja. Ya. Terima kasih untuk Kang Mas Mustafa Ibrahim yang telah memberikan trigger. Kemudian Kang Mas Rizal Wahyu Rembang selalu hadir Gus. Oke, terima kasih. Kang Jumari Saman, tunjukkan ijazah, tidak wajib tunjukkan seberapa pandai kamu, meski tertera nilai perolehanmu. Ini mantap ini ya. Satirnya mantap dari Kang Jumari Saman yang ada di Bangka Belitung. Salam untuk keluarga di Bangka Belitung. Berikutnya Kanko, hadir guru JM sehat selalu. Oke, terima kasih untuk Kanko yang ada di Borneo. Banyak sekali komen yang masuk. Nggak apa-apa ya, kita kan akhir pekan ya, panjang-panjang dikit nggak apa-apa lah ya. Sampai nanti malam mingguan. Waduh, baru bisa nyimak Gus. Jumat sibuk rapat sekolah, pembagian rapor sekalian pembahasan mau ngecat sekolah sama anak-anak selaku orang tua siswa prihatin. Lihat keadaannya meskipun sekolah negeri. Salam Isra untukmu ya, itulah keadaannya. Aku juga nggak bisa mau bilang apa. Ya, salam untuk Kang Pepen Hendrawan. Atur nuhun ya. Berikutnya ke Kang Mas Junet 9870. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. JM Junet hadir Depok, minta tolong diterangkan Nabi Muhammad diutus untuk mengeluarkan umat manusia dari kegelapan dan kebodohan. Gelap dari apa, bodoh dari apa? Mungkin banyak yang belum memahami tentang hal tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Isra. Oke, aku diingatkan kalau nanti terlupakan kita masukkan dalam daftar antrian dulu nggih requestnya. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Junet yang ada di Depok. Terima kasih requestnya yang bagus ya. Kemudian yang punya Jogja Kang Mas Edi Margono, kapan ya bisa daftar akabri tanpa ijazah? Syukur-syukur bisa praktek pengacara dan pengobatan tanpa ijazah. Kacau. Oke, berikutnya saudara kita Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Surabaya. Oke, waalaikumsalam. Kang Mas Irfan Al Akbar, lah mau pilih yang mana? Isi kepala atau isi tulisan dalam selembar kertas? Masih menyimak dari Kerinci Jambi sela-sela deru mesin pembangunan. Oke, matur thank you. Jambi kita ke Brebes ada Kang Didik nyimak Gus. Berikutnya, wah ini jagoan kita ini. Aku punya cerita dengan dia. Nanti nggak tahu apa kapan kita bisa unggah. Dia kasih nama Islam Care Reborn. Dia adalah Kang Mas Agustan mualaf sejati kita yang sekarang terjun dalam dunia dakwah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah gondrong lagi sak meniko. Inje, sapun gondrong malih. Saya punya cerita tentang beliaunya yang nanti mungkin kapan-kapan bisa kita unggah ya. Jadi kemualafannya itu punya cerita sama aku ya. Nantilah kapan-kapan. Nggak tahu nanti bisa kita unggah nggak. Kita lihat nanti ya. Oke, ini adalah Kang Mas Agustan. Semoga sehat selalu ya. Allah memberikan umur panjang, kesehatan yang prima karena kemarin baru operasi jantung ya. Dan alhamdulillah Allah memberikan kesehatan, semoga selalu stabil sehingga jalan dakwanya terus berkembang. Oke, tumbuhlah menjadi pribadi yang tangguh dalam dakwah. Terima kasih untuk Kang Mas Agustan. Berikutnya Kang Rahmat Nurul Huda, yang jadi masalah itu bukan isi kepala atau ijazahnya, tapi kelakuan pemalsuannya itu. Kalau memang memalsukan, kalau tidak memalsukan tinggal tunjukkan saja yang asli, beres kan. Ya, dunia begitulah. Kita ke Jakarta dari Kang Mas Rahmat, kita ke Jakarta ada Kang Mas Kasara Kids jempol 1. Matur thank you. Ini jagoan piano kita, guru piano kita. Berikutnya Arifin Muksin dari Tuban hadir. Matur nuwun Kang Arifin. Kang Hari Sunandar dengan 1 jempol dan 2 lirikan mata. Berikutnya Daryanti Eni, ini Mas atau Mbak ya Daryanti Eni ini? Emang kalau sudah sholat Jumat masih wajib sholat duhur toh Gus? Ya iyalah. Iya, mana ada, ruksonya kan enggak ada. Yang bisa dirukso itu Jum'ah dengan Idul Fitri atau Idul Adha, itu hadisnya ada ya. Tapi itu sudahlah, sudah pernah aku singgung beberapa waktu yang lalu. Ya intinya bahwa sholat itu dikerjakan dalam waktu yang telah ditetapkan ya. Masuk waktunya ya di sholat gitu ya.
bilang bapak lagi syuting gitu, nanti ditelepon, bilang gitu aja. Itu terus bawa ke sini anunya, ada telepon dari Balikpapan. Gak anunya ada di video itu, di handphone itu anunya apa komentarnya ya. Oke, apa kita lalui saja ya. Oke, untuk komentar-komentar yang belum terbaca, aku mohon maaf. Sudah. Sudah 30 menit coba. Kang Septikus Wanda Rami Jasa jangan sampai tahunnya Amerika yang bongkar. Iya, tapi sudah 50 tahun tuh apa. Louis Hadriana Nima di Markono cari ijabsa kalau ijabsa di KUA ya. Pus 99 hadir Mehanem setengah ya. Kang Yohanes ijazahku asli loh. Oke. Oke, sudah ya. Kita sekarang tajuk kajian kita. Tajuk kajian kita adalah, nggak apa-apa ya, panjang dikit ya. Gusti izinkan hamba mencuri. Itu tajuk kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Beritanya kalian sudah pada tahu lah ya, karena sekarang informasi begitu cepat. Aku bacakan peristiwanya saja ya. Tentang siapa tokohnya itu kalian sudah tahu lah, karena ini menjadi berita publik. Jadi gini, ada seseorang yang itu sudah mencapai level tertinggi kedudukannya dalam struktur pemerintahan, itu dia levelnya provinsi sudah. Jadi di lembaga yang dia itu mengabdi gitu ya, kalau bisa menggunakan kata mengabdi. Kan beliaunya kan penegak hukum itu levelnya sudah orang nomor 1 di provinsi ya, levelnya sudah seperti itu, dan dia sebetulnya mau dimutasi ya, mau dimutasi. Mutasinya justru ke daerah kami, ke Jawa Timur yang aslinya dari Sumatera Barat sana ya. Dan beliaunya itu ya tidak bisa dibilang miskin. Ini data yang aku terima ya. Kekayaannya aja sudah mencapai di angka 29,97 miliar. Ini laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN 2021. Itu sudah tembus di angka 29,97 miliar. Kalian bisa bayangkan untuk beli cendol itu jadi apa cendolnya. Ya. Oke. Setelah itu dari berita yang kita terima di publik, ternyata akhirnya dia terjerat hukum. Ya. Ini berita online loh ya. Nanti kepastiannya kita tunggu aja ya. Karena menjual barang bukti yang itu barang haram sejumlah 5 kilogram. Bukan dikit, 5 kilogram. Kalau kamu bawa gas LPG kecil itu cuma 3 kilogram segitu. Ini 5 kilogram. Ya, bukan dikit. Jadi sebelum ke sini sudah terjerat masalah ya. Oke. Itu masalahnya ya. Terus coba aku mau lihat anunya dulu. Mau lihat nominalnya itu berapa. Jadi kalau harga terendah 5 kg itu nominalnya 2,75 miliar. Itu harga terendah coba. Kapan kita punya uang segitu? 2,75 miliar harganya 5 kg itu barang. Kalau harga tertinggi bisa mencapai 15,25 miliar. Coba. Suatu yang fantasi yang kita nggak tahu kapan punya uang sebanyak itu. Kapan? Ya. Fantastis kan? Ini adalah orang-orang yang tidak kekurangan. Ya. Orang-orang yang tidak kekurangan, hidup dalam kelimpahan.
Dari segi jabatan saja dia orang nomor 1 sudah di level gubernur. Dari segi kekayaan sudah miliaran. Artinya kalau dia mau makan satu hari 10 kali di warung Padang itu bukan sesuatu yang sulit. Sementara kelas-kelas proletar seperti aku kan, kalau aku kebetulan sukanya menunya nasi Padang ya. Ya mungkin ketika ada rezeki nomplok nggak tahu gimana ya pingin sekali-sekali ya ke warung Padang ya. Keinginan yang tertahan sekian lama sambil menunggu rezeki nomplok ya ke warung Padang ya. Sama kadang-kadang sendiri, kadang-kadang ngajak anak-anak gitu. Tapi anak-anak sukanya dibungkus, nggak mau dimakan di tempat gitu. Itu perlu waktu. Kalau orang seperti dia enggak. Satu hari mau jangankan 1-2 kali, mau berkali-kali makan warung Padang, mau sekeluarganya diajak makan, itu sesuatu yang kecil. Artinya dia tidak pernah berpikir besok bayar listrik ada nggak duitnya, beras habis nggak, gas habis nggak, air udah dibayar belum, nggak ada. Jadi orang yang berkelimpahan seperti ini tapi masih melakukan hal-hal yang terlarang, baik menurut hukum negara maupun hukum agama. Aku nggak tahu agamanya dia apa ya, tapi sejauh yang aku tahu semua agama melarang kok hal-hal yang begitu itu. Itu gimana ya? Aku kadang-kadang heran. Toh dia nggak kesusahan, kok ngapain melakukan seperti itu? Orang kehidupannya sudah berkelimpahan. Gitu. Ya. Jadi pemikiran-pemikiran seperti itu kadang-kadang menjadi sebuah dialog dalam kesendirianku. Itu adalah orang-orang yang terlalu, yang tidak mengerti rasa syukur kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Kalau dia Islam, kalau dia bukan Islam, tidak tahu siapa yang dia terima sebagai sesuatu yang harus dia tunduk kepadanya tanpa reserve. Kan begitu. Jadi tidak ada rasa syukur. Bayangkan, sudah hidup berkelimpahan, artinya lu kagak begitu juga, kagak apa-apa. Lu sudah cukup semuanya. Kok masih melakukan begitu? Kan rasionalis kita kan. Jadi ini ada apa ini orang? Ya. Tetapi kerangka berpikir itu juga dia akan berkorelasi sebaliknya. Ya. Aku sama orang-orang yang seperti itu, ini kan hanya sebagai contoh saja. Artinya banyak kasus lain, bukan hanya ini aja. Ya, kalau ada orang berkelebihan, hidupnya berkelimpahan, tapi masih melakukan hal-hal yang melanggar hukum, padahal tanpa melakukan pelanggaran hukum dia juga sudah bisa hidup enak. Itu logika otak waras itu sulit untuk menerima. Sulit. Ya. Namun demikian dia menjadi berbanding terbalik. Tapi ini jangan kamu ikuti ya. Ini kerangka berpikir liarku saja. Tapi meskipun demikian bukan tanpa dasar aku mengambil keputusan seperti itu. Ya. Kalau ada orang hidup dalam kepapaan, terus dia mencuri, itu kok menurut aku Allah nanti akan ampuni. Karena dia dalam kepapaan. Kalau tidak mencuri, dia mati. Dia tidak bisa bayar listrik, dia tidak bisa beli gas, dia tidak bisa beli beras. Dia tidak bisa bayar air. Pinjam sana sini juga sudah nggak ada yang percaya. Siapa yang percaya sama dia? Orang mikir, gue pinjami kembalinya kapan? Dalam keadaan seperti itu, ketika sudah menemui sebuah kondisi no way out, tidak ada lagi jalan keluar. Sementara anaknya menangis. Maka ketika dia mencuri, itu kok aku berpikir itu nanti akan diampuni. Ya. Dipermaklumi gitu loh bahasanya. Dan logikaku, akal warasku bisa menerima. Ya wajar lah, karena kondisinya seperti itu. Kalau yang tadi tidak bisa menolak, karena apa? Dalam kelimpahan masih berbuat seperti itu. Nah ini karena dia dalam kekurangan, dalam kepapaan, dia melakukan sesuatu untuk mempertahankan hidup. Itu aku mengatakannya sesuatu yang bisa aku terima.
Jadi logika warasku itu bisa menerima dalam permakluman. Kan banyak kita baca kisah-kisah sahabat Umar ketika dia menjadi khalifah, ya. Ada pencuri onta itu akhirnya tidak dieksekusi, ada orang berzina juga tidak dieksekusi, ya. Itu banyak. Tapi sesuatu yang menarik di kisah itu ketika mau mengambil keputusan, sahabat Umar itu selalu mengajak yang lain untuk bermusyawarah. Gimana ini? Keputusannya gimana gitu. Jadi beliau tidak pernah meninggalkan sebuah diksi yang itu seharusnya familiar bagi kita adalah bermusyawarah. Apalagi ketika penentuan itu menyangkut kehidupan seseorang. Nah, akhirnya karena alasan-alasan tertentu ada dalam keterpaksaan, maka akhirnya sahabat Umar mengeluarkan sebuah kebijaksanaan. Kapan-kapan akan kita bahas. Dimanapun yang namanya kebijaksanaan itu pasti melanggar hukum. Ini kalau kalian orang hukum tahu nggak? Ya, harusnya belajar hukum. Ya. Maka diampuni dan tidak dieksekusi, tidak dipotong tangannya, ya. Tidak dirajam. Karena apa? Melihat konteks peristiwa terjadi itu seperti apa. Tidak hanya teksnya saja dilihat. Kalau teksnya dia mencuri onta, teksnya apa? Dia berzina. Maka hukumannya potong tangan, hukumannya dirajam sampai mati. Itu teksnya. Tapi kan ketika bermusyawarah dilihat konteksnya seperti apa. Karena semua itu terjadi dalam sebuah keterpaksaan, maka sahabat Umar mengeluarkan sebuah kebijaksanaan yang dimaklumi akhirnya tidak dieksekusi. Ya. Jadi kita berpikir pada dua kutub yang diametral. Ya. Kalau ada orang yang berkelimpahan tapi masih melakukan hal-hal yang melanggar hukum, entah itu nyolong, entah itu maling, entah itu koruptor, entah itu memanfaatkan jabatan untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji seperti cerita tadi, itu otak waras kita sulit nerima gitu loh. Itu manusia apa binatang gitu loh. Sudah dicukupin masih melakukan dosa saja. Tapi sebaliknya ketika kita menemui sebuah peristiwa ketika sosok itu hidup dalam kerasnya himpitan kehidupan, lalu dia melakukan hal-hal yang itu sebetulnya secara hukum tidak dibenarkan, itu kita bisa legowo memaklumi. Ya maklumlah karena terpaksa gitu. Ya. Jadi dua kutub yang berbeda gitu. Semoga ini semua bisa mengingatkan kita, tapi aku bilang ini pemikiranku loh ya. Kalau kamu nggak setuju boleh. Jangan terus kamu anggap ini mesti disetujui, enggak. Cuman kan walaupun pemikiranku itu bisa dibilang radikal, kan orang ngomong yang namanya melanggar hukum ya dihukum saja, kan begitu kan? Tapi ini radikal. Konteksnya melanggar hukum, tapi teksnya melanggar hukum, tapi konteksnya kan harus kita lihat. Maka ketika dalam keterpaksaan, disitulah akan melahirkan sebuah keputusan dari seorang pemimpin yang namanya adalah kebijaksanaan. Jadi pemikiran liarku itu disandarkan kepada surat Al-Baqarah ayat 173. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Terpaksa. Ya. Kemudian di surat Al-An'am 119, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkannya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Jadi dua dalil ini yang membawa aku untuk berpikir ya bijaksana terhadap orang yang dalam keterpaksaan. Maka judul kita kali ini adalah Gusti izinkan hamba mencuri. Ya, itu sandaran dalilnya ya di surat Al-Baqarah dan surat Al-An'am. Meskipun kedua surat ini menceritakan halal haram dari bendanya ya. Dari bendanya ya. Sedangkan yang kita bicarakan bisa bendanya juga, karena haram halal itu bisa ditinjau dari dua, dari aspek bendanya atau dari aspek cara mendapatkan bendanya. Ya.
Aku merangkum keduanya. Ya. Apabila dalam kondisi terpaksa, maka seharusnya kita memberikan permakluman. Oke, semoga mampir ngombe kali ini bisa menjadikan sebuah bahan untuk perenungan kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga sehat selalu. Ya, mendapatkan rezeki barokah dan kesehatan yang prima. Jaga Islam, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran menjadi bingkai imanmu. Tetapi jangan lupa memberi hormat kepada yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin.